Cerita dimulai ketika remaja bernama Hyun-soo pindah ke apartemen Green Home yang kumuh dan tidak terawat. Setibanya di kamar, dia merenung memikirkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Dia membenci keluarganya karena suatu alasan, tapi dia juga telah kehilangan mereka semua. Tak lagi punya semangat hidup, dia ingin melompat dari atas gedung. Namun saat itu pandangannya teralih pada Eun-yu, penari balet di seberang blok apartemennya. Eun-yu berkata kepada Hyun-soo untuk tidak mati di Green Home karena itu akan menyebabkan masalah bagi semua orang dan menyarankannya mencari tempat lain. Di lantai bawah, satpam dimarahi oleh atasan yang memaksanya untuk tidak beristirahat. Setelah itu dia menerima paket makanan dari seorang wanita. Tercium aroma busuk yang menyengat dari paket itu dan entah mengapa hidung satpam mulai mimisan begitu banyak. Sementara itu, wanita keren dengan bas di punggungnya, Jisoo, bertemu dengan penghuni lain saat menunggu lift, seorang wanita agak gila yang mendorong kereta bayi tanpa bayi di dalamnya. Jisoo kemudian bertemu dengan Jae-hoon, guru bahasa Korea yang tampaknya tertarik kepadanya. Saat itu, Jae-hoon menjelaskan bahwa wanita sebelumnya kehilangan bayinya karena kecelakaan. Itu sebabnya dia selalu membawa kereta bayi kosong. Malam harinya, Hyun-soo keluar untuk mengambil paketnya, tapi malah menemukan paket itu hancur seperti digerogoti makhluk hidup. Ketika Hyun-soo mengikuti serpihannya, dia menemukan seorang wanita berubah menjadi monster mengerikan dan segera kembali ke kamarnya untuk bersembunyi. Ketika Hyun-soo memeriksa keadaan di luar, dia malah pingsan di hadapan Sang-uk, pria bertubuh kekar dengan wajah mengerikan. Sementara itu, Eun-yu menghadapi kakaknya yang dia anggap menyebalkan karena sangat posesif dan suka mengatur. Tidak menyadari bahwa dia diperlakukan seperti itu karena kasih sayang. Mereka yang belum menyadari teror mengerikan di apartemen meributkan masalah pintu yang terkunci dan satpam tidak ditemukan. Layanan SOS sedang sibuk dan semua orang hanya bisa menunggu. Di malam yang tidak terduga itu, sesosok monster menerobos pintu Green Home dengan lidahnya yang panjang dan mematikan. Kakak Eun-yu dan petugas damkar Ri-kyung berusaha melakukan yang terbaik untuk mengusirnya. Dan mereka akhirnya melihat dunia luar telah porak-poranda akibat serangan para monster. Hyun-soo yang pingsan di koridor diamankan oleh Jisoo yang kemudian pergi untuk memeriksa keadaan dan bertemu Jae-hoon yang membantunya dari serangan monster menggunakan teknik berpedang. Di tengah kekacauan ini, sinyal tiba-tiba pulih. Semua orang menerima pesan darurat dan melihat berita tentang wabah monster yang ternyata ada di seluruh negeri dan pemerintah berusaha mengatasinya. 8 jam kemudian, Hyun-soo yang sudah siuman melihat betapa kacaunya keadaan di luar apartemen. Hidungnya mimisan, dan ternyata itu adalah gejala atau pertanda bahwa dia sudah tertular wabah monster. Banyak orang di internet membicarakan wabah ini yang mereka sebut kutukan. Sayangnya tidak ada info lebih detail karena sinyal kembali terputus. Jae-hoon dan Jisoo menemukan pria yang mengaku telah ditangkap oleh Sang-uk. Pria itu mengungkapkan bahwa Sang-uk adalah orang jahat yang sudah menangkap dan menyakitinya. Di sisi lain, Hyun-soo berusaha membantu anak-anak di bawah apartemennya yang diserang monster bola mata. Dia menjatuhkan TV dan membuat monster itu berpaling kepadanya. Beruntung dia mendapat bala bantuan dari Dusik, tetangga di sebelah kamarnya, penyandang disabilitas yang mampu merakit senapan angin untuk melawan monster. Setelah Dusik meningkatkan senjatanya ke level mematikan, Hyun-soo pergi menyelamatkan anak-anak sendirian. Perjalanannya tidak mudah, tapi dia berhasil mengalahkan monster yang tidak bisa melihat, tapi pendengarannya sangat tajam. Setelahnya, dia membawa anak-anak yang terjebak untuk menyelamatkan diri. Namun, ketika Hyun-soo hendak kembali, dia mimisan lagi,
tapi kali ini matanya mulai menghitam. Hyunsoo pingsan ketika monster bertubuh besar mulai mendekat. Monster itu terus mengatakan protein dan mulai memburu anak-anak. Beruntung Hyunsoo terbangun dan bisa memberikan sedikit waktu kepada anak-anak untuk kabur. Tidak lama dari itu, Jaehoon dan Jisoo yang telah berpisah dengan pria sebelumnya datang membantu Hyunsoo dan mencari anak-anak yang terus diburu monster protein. Beruntung mereka mendapat sumber bantuan tidak terduga di mana Myung-suk, wanita separuh gila sebelumnya, mengorbankan dirinya menjadi samsak. Dan kejadian ini memunculkan bayangan di mana bayinya tersenyum manis kepadanya. Hyunsoo menemukan anak-anak. Bersamaan dengan itu, Myung-suk yang telah terinfeksi menjadi monster bangkit. Tapi dia terlalu lemah untuk melawan monster protein. Dia tumbang dan tersadar kembali sebagai manusia. Jisoo dan Jaehoon saling bekerja sama untuk melawan monster tersebut, sampai akhirnya dia terjatuh ke bawah apartemen. Setelah kejadian ini, kelompok mereka berhasil menyelamatkan anak-anak dan berkumpul bersama di kamar Dusik. Di sisi lain, kakak Eun-hyuk terus mencari keberadaan sang adik yang ternyata sudah kembali ke kamarnya setelah kekacauan yang terjadi. Dia sangat frustasi karena cita-citanya menjadi balerina tidak berjalan sesuai harapan, dan bahkan dunia sudah kacau balau. Keesokan harinya, para penghuni berhasil bertahan hidup melewati hari yang sangat mencekam. Eun-hyuk menyiarkan pengumuman di apartemen, menyarankan mereka yang selamat untuk berkumpul dan bertahan bersama di lantai bawah. Tidak lama dari itu, seorang ibu bernama Jin-ok terpaksa harus menerima kenyataan ketika putrinya tewas sesaat sebelum dia tiba di Green Home setelah berusaha bertahan hidup di luar apartemen. Jisoo, Jaehoon, dan Hyunsoo memutuskan untuk berkumpul di lantai bawah, sementara Dusik, Myung-suk, dan anak-anak tetap tinggal. Di tempat lain, seorang kakek tua bernama An dan perawatnya Yuri berusaha menjalani hidup seperti biasanya sampai akhirnya mereka sepakat untuk turun ke lantai bawah. Di basement, Ikyung berusaha mati-matian melepaskan diri dari monster laba-laba yang menangkapnya saat dia berusaha memperbaiki listrik apartemen yang padam. Dia kembali dengan selamat dan langsung memukul Eun-hyuk yang ternyata sudah tahu bahwa di basement ada monster, tapi dia membiarkannya pergi. Tidak lama dari itu, sirene udara meraung, diikuti dengan siaran berita tentang wabah monster yang diyakini sebagai kutukan dan bukan virus atau kecelakaan kimia. Orang-orang yang sudah berubah menjadi monster telah menyerah pada keinginan mereka dan hasrat batin mengambil alih tubuh mereka sebagai monster. Gejala awal monsterisasi adalah mimisan, halusinasi, dan luka mereka bisa dengan cepat sembuh. Mereka yang terinfeksi tidak akan langsung berubah menjadi monster, biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Periode waktu ini adalah saat terbaik untuk membasminya, karena jika manusia telah berubah seutuhnya menjadi monster, mereka akan lebih sulit dikalahkan, dan senjata paling efektif untuk melawannya adalah api. Di apartemen, Sang-uk bertemu dengan Yoon-jae, orang yang sebelumnya dia tangkap. Tanpa ampun, dia terus menyerangnya hingga tak berdaya dan mengambil kunci kamarnya. Di tengah perjalanan menuju lantai bawah, Hyunsoo ditabrak sosok misterius hingga terjatuh ke lantai dasar, tapi dia selamat karena lukanya segera sembuh. Setelah melakukan voting, disepakati bahwa mereka yang terinfeksi bisa tinggal di ruang terpisah dan tidak harus pergi meninggalkan apartemen. Sayangnya, semua orang tidak tahu bahwa hasil voting ini dimanipulasi oleh Eun-hyuk. Dia ingin memanfaatkan mereka yang terinfeksi sebagai pion untuk pertahanan diri. Sementara itu, Yikyung menyendiri ketika dia merasakan sakit pada perutnya karena gejala kehamilan. Dia juga memikirkan panggilan dari tunangannya yang tidak bisa dia angkat karena ponselnya terjatuh saat menghadapi monster laba-laba. Di sisi lain, Jisoo memahami perasaan Jin-ok atas kehilangan putrinya dan mencoba menghiburnya. Di masa lalu, dia juga pernah kehilangan kekasih yang sangat dicintainya. Dusik menemukan Myung-suk telah berubah menjadi monster di kamar mandinya, tapi bentuknya menyerupai kepompong.
Dusik terkejut, tapi dia berusaha tenang dan berkata kepada anak-anak bahwa Myung-suk harus pergi karena suatu alasan. Sudah sekitar 4 hari para penduduk Green Home berusaha bertahan hidup. Eun-hyuk secara naluriah menjadi ketua karena dia sangat visioner. Dia juga membagikan tugas kepada penghuni lain dan menjatah makanan seminimal mungkin untuk berhemat. Eun-hyuk menugaskan Hyun-soo di bagian berbahaya yang berkaitan dengan monster karena dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Hyun-soo tidak bisa menolak saat dia mendapat misi menjemput Dusik yang dipercaya akan berguna bagi tim sebagai teknisi. Karena Sang-uk punya rencana pergi ke kamar Yoon-jae di lantai atas, dia akhirnya bergabung dengan Hyun-soo. Di sisi lain, Yi-kyung menyadari sifat Eun-hyuk yang pragmatis dan tidak berperasaan. Eun-hyuk menjelaskan bahwa dia hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup dengan cara seefisien mungkin. Percakapan mereka berlanjut pada sebuah blog bernama Kruk-kru yang menjelaskan bahwa pandemi ini adalah kutukan. Seketika, Yi-kyung teringat dengan seseorang yang berkaitan dengan blog tersebut. Dia adalah tunangannya sendiri yang hilang tanpa kabar sebelum pandemi ini terjadi. Di lantai atas, perjalanan Hyun-soo semakin sulit ketika Sang-uk ditangkap monster bertangan panjang. Dia juga harus berhadapan dengan monster yang berlari cepat yang sebelumnya menabraknya hingga terjatuh. Beruntung, dia bisa bertahan berkat bantuan Yuri dan kakek An yang berhasil mengusir monster tersebut dengan panah api. Sang-uk ditemukan pingsan tepat di sebelah monster bertangan panjang yang sudah tewas. Dalam sebuah catatan, sebelum berubah menjadi monster, pria itu menuliskan pengalaman pahitnya ketika anaknya ditangkap oleh monster. Penyesalan karena tidak bisa menggapai tangan putranya saat itu menjadi pemicu timbulnya hasrat, dan itulah sebabnya dia berubah menjadi monster bertangan panjang. Hyun-soo, Yuri, dan kakek An menjemput Dusik dan anak-anak sebelum kembali ke lantai bawah. Sementara itu, Sang-uk pergi ke kamar Yoon-jae dan mengetahui bahwa pria itu adalah psikopat yang menargetkan anak kecil untuk disakiti. Amarahnya semakin memuncak ketika dia menemukan foto anak kecil yang gagal diselamatkan olehnya. Tanpa pikir panjang, dia memburu Yoon-jae dan langsung menghabisinya dengan cara yang sangat kejam. Dia membuang jasadnya di luar apartemen dan kembali membawa jasad Putri Jin-ok agar bisa dimakamkan dengan layak. Sang-uk awalnya menolak untuk masuk, merasa dirinya sudah berdosa dan tidak pantas hidup. Tapi Jae-hoon merangkulnya setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari ponselnya yang terjatuh, dan dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Di masa lalu, Sang-uk remaja menemui orang yang telah merenggut nyawa keluarganya. Pelaku tidak dipenjara karena hukum yang rusak. Setelah melenyapkan pria itu, Sang-uk tumbuh menjadi pembunuh bayaran. Dalam prosesnya, dia menerima misi dari seorang pria yang anaknya ditangkap oleh Yoon-jae. Pria brengsek itu sengaja mengirim foto korban kepada ayahnya untuk kesenangannya sendiri. Begitulah bagaimana Sang-uk mulai memburu Yoon-jae dan sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan korban. Para penduduk Green Home awalnya mencurigai Sang-uk sebagai orang jahat, tapi setelah tahu apa yang terjadi, pandangan mereka berubah. Para penghuni Green Home melakukan simulasi dan membuat jebakan untuk melawan monster. Sementara itu, Yi-kyung pergi meninggalkan apartemen untuk mencari tunangannya, percaya bahwa dia masih hidup. Dalam kilas balik, tepatnya sebulan sebelum pandemi terjadi, Yi-kyung sebagai petugas damkar tiba di lokasi kebakaran, tempat di mana tunangannya bekerja sebagai peneliti. Mengetahui jasadnya belum ditemukan, Yi-kyung memutuskan untuk mencarinya walau harus kehilangan pekerjaannya karena melanggar protokol. Kembali ke masa sekarang, Yi-kyung tiba di tempat tunangannya bekerja dan mengetahui bahwa web Kruk-kru dibuat oleh kekasihnya. Namun, sebelum dia menggali informasi lebih dalam, sekelompok militer menangkapnya dan membawanya pergi. Sementara itu di Green Home, salah satu penghuni berubah menjadi monster dan tewas di tangan istrinya sendiri
yang kemudian ikut terinfeksi. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam bagi para penghuni yang mulai terikat satu sama lain. Sejak terinfeksi di alam bawah sadarnya, Hyun-soo sering menghadapi dirinya versi lain yang bermata hitam. Sosok itu berusaha membangkitkan hasrat dan keinginan terbesar Hyun-soo agar dia berubah menjadi monster seutuhnya. Namun, Hyun-soo tidak punya keinginan apapun. Dia bahkan tidak punya semangat hidup dan sempat memikirkan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Di satu kesempatan, Eun-yu yang jutek diam-diam memperhatikan luka di tangan Hyun-soo. Dia bertanya kenapa itu bisa terjadi, tapi Hyun-soo hanya menjelaskan bahwa itu ulahnya sendiri. Meski tampak angkuh dan banyak berbicara, Eun-yu cukup perhatian untuk memberikan plester pada luka di tangan Hyun-soo. Segera setelah ini, Hyun-soo mendapat misi untuk memeriksa keadaan di basement. Tapi dalam prosesnya dia ditangkap monster laba-laba. Keadaan semakin kacau ketika monster itu masuk ke apartemen untuk mengincar penduduk lain dan anak-anak yang menjadi target selanjutnya. Sementara Eun-hyuk, Jae-hoon, Jisoo dan Sang-uk mencari Hyun-soo di basement, Do-sik berjuang sendirian melawan monster laba-laba untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara itu, monster slime membungkus Hyun-soo yang terikat jaring laba-laba dan seperti berusaha melepaskannya. Ikyung ditahan oleh tentara yang menangkapnya. Saat itu terungkap bahwa tunangannya telah terinfeksi dan menjadi subjek penelitian untuk memecahkan misteri wabah monster. Untuk menghindari situasi sulit ini, Ikyung menceritakan kondisi Hyun-soo yang tahan dengan proses monsterisasi dan mungkin berguna untuk penelitian. Dia berjanji akan menyerahkan Hyun-soo jika para tentara mau melepaskannya. Di basement Green Home setelah menyelamatkan Hyun-soo, Eun-hyuk dan kawan-kawan menghindari monster yang larinya sangat cepat dengan mobil. Keadaan semakin kacau ketika monster lain mulai bermunculan dan menyerang mobil yang akhirnya menabrak gundukan pasir. Semuanya harus berjalan menuju pintu masuk, di mana kakek An sudah menunggu dan siap membakar semua monster yang ada di basement. Sementara itu, para penduduk Green Home bergotong royong membantu Do-sik melawan monster yang masuk ke dalam gedung. Monster itu terikat tali jebakan dan semua orang menariknya dengan kuat lalu membakarnya. Namun, monster itu lepas kendali. Dan untungnya Hyun-soo tiba tepat waktu untuk menikamnya dengan tombak bermuatan listrik. Melalui kejadian ini, orang-orang mulai menerima keberadaan Hyun-soo yang sebelumnya sangat dihindari dan ditakuti. Sementara itu, sebagai perawat, Yuri mengobati mereka yang terluka sebaik mungkin termasuk Sang-uk yang awalnya terus menolak. Yuri berkata bahwa meskipun Sang-uk ingin mati, setidaknya dia jangan menunjukkan perasaan itu di hadapan mereka yang berjuang untuk hidup. Karena itu adalah etika yang membuat seorang manusia menjadi lebih baik. Sang-uk sangat tersentuh dengan kata-kata ini, dan dia mulai memperhatikan Yuri yang ternyata punya penyakit asma. Eun-hyuk mungkin tidak berperasaan, tapi dia sangat peduli kepada adiknya, meski status mereka bukan saudara kandung. Eun-yu sebagai kerabat satu-satunya yang tersisa mulai memperhatikan sang kakak, dan menunjukkan kepeduliannya saat dia memperbaiki kacamata Eun-hyuk yang patah menggunakan plester. Keadaan tenang untuk sementara. Ketika Jisoo memainkan gitarnya, Hyun-soo yang mendengarkan merasa sangat nyaman dan berkata bahwa itu membuatnya serasa ada di rumah. Jisoo senang karena akhirnya dia menemukan judul untuk melodinya yang dia namai Sweet Home. Sudah beberapa hari Jisoo mengalami sakit pada perutnya, tapi dia terus menahannya sampai akhirnya Eun-hyuk yang berkuliah jurusan kedokteran mendiagnosis bahwa dia menderita radang usus buntu. Eun-hyuk bersedia untuk mengoperasinya. Tapi dia butuh obat bius dan alat bedah. Sang-uk, Yuri, dan Hyun-soo bersedia mencari barang-barang itu di luar. Kebetulan air di Green Home sudah terkontaminasi dan mereka harus mencari sumber daya baru. Sebelum pergi meninggalkan apartemen dengan mobil yang sudah diperkuat, Hyun-soo mengingat kejadian masa lalu yang penuh dengan intimidasi dan penyesalan. Kala itu, Hyun-soo menawarkan bantuan untuk teman sekelasnya yang kaya raya, tapi orang itu salah mengartikan niat baiknya dan mulai merundungnya. Bedebah itu mengancam akan memecat ayah Hyun-soo,
yang ternyata bekerja di perusahaan milik keluarganya. Hyun-soo mengalah demi melindungi keluarganya. Tapi saat mengetahui masalah ini, ayah dan ibunya tidak membelanya, dan bahkan adiknya tidak mau mengakuinya sebagai kakak. Karena inilah Hyun-soo membenci keluarganya sendiri. Setelah terlepas dari perundungan, pelaku mulai mengganggu siswa lain. Di pinggir jalan, dia menyuruh korban untuk menabrakkan dirinya ke mobil dengan imbalan biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Hyun-soo yang melihat kejadian ini berusaha membantu dan mendorong pelaku ke tengah jalan, membuatnya hampir tertabrak mobil. Setelah kejadian ini, ayahnya dipecat dan korban menyalahkan Hyun-soo karena ibunya meninggal gagal dioperasi. Hyun-soo hanya ingin berbuat baik, tapi usahanya tidak pernah berhasil dan dia sangat frustasi. Luka di tangannya adalah bukti bahwa dia selalu berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Penderitaannya pun semakin lengkap ketika kedua orang tua dan adiknya tewas dalam kecelakaan. Namun, sekarang Hyun-soo tampaknya punya semangat baru untuk melindungi teman-temannya. Dan dia bersumpah akan terus bertahan hidup apapun yang terjadi. Sesaat setelah meninggalkan apartemen, Hyun-soo dan kawan-kawan harus menghadapi monster protein yang tubuhnya semakin besar. Mobil mereka dihantam hingga terbalik, membuat Yuri terjepit dan Sang-uk berusaha menyelamatkannya. Kakek An datang membantu Hyun-soo sekuat tenaga padahal tubuhnya sedang sakit. Sementara itu, karena harus segera dioperasi, An Hyuk terpaksa membedah Jisoo dengan alat seadanya dan mempercayakan keselamatannya pada takdir. Kembali ke medan tempur, Ye-kyung secara mengejutkan datang menabrak monster protein dengan mobil damkar, mendorongnya hingga terjatuh ke lubang konstruksi bangunan dan tertimpa lapisan dinding yang terbakar. Dengan lenyapnya ancaman di luar, semua orang kembali ke Green Home dan mobil damkar memasok air bersih untuk para penghuni. Saat berjaga, Eun-yu menemui Hyun-soo yang menyendiri. Gadis itu tahu Hyun-soo memendam kesedihan dan amarah, tapi tidak pernah mengekspresikannya. Karena itu, dia mengajarinya cara mengungkapkan kekesalan yang mungkin bisa membuatnya lebih baik. Eun Hyuk yang melihat pemandangan ini menggoda Eun-yu, berkata bahwa dia telah menemukan cinta pertamanya. Segera setelah ini, kata-kata Eun-yu mendorong Hyun-soo untuk memotong rambutnya, yang merupakan isyarat simbolis bahwa dia telah memotong semua rasa sakit dan kesedihan yang dia rasakan selama ini. Sementara itu, Jisoo terbangun pasca operasi yang menegangkan dan menyadari Jae-hoon terus menemaninya sepanjang waktu. Jae-hoon sering membantunya dalam keadaan sulit, dan mereka sudah terikat karena sering menghabiskan banyak waktu bersama. Jisoo senang dan sepertinya telah menemukan kembali cintanya yang hilang, sosok laki-laki baru yang akan mengisi kekosongan di hatinya. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? Won't you save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt, wanna take that part of me and leave it in the dirt. Won't you save me? Won't you save me? Won't you save me? Oh, save me, save
penduduk Green Home mendapat masalah baru ketika seorang tentara yang kabur menerobos apartemen. Yikyung menangkapnya, mengikatnya di ruang terpisah, dan menyadari ada kelompok yang mengikutinya. Karena itu, peringatan SOS yang ada di apartemen dilepaskan agar kelompok tersebut tidak datang. Segera setelah ini, satpam yang diduga hilang ternyata berubah menjadi monster busuk dan mulai menyerang para penghuni. Dalam kejadian tidak terduga ini, Jae-hoon berusaha mati-matian menghadapinya, sementara yang lain sibuk dengan misi mereka masing-masing. Dia kehilangan tangan kirinya, pedangnya patah, tapi terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Jae-hoon menahan monster itu di dalam lift, mengorbankan dirinya sendiri, dan meminta para penduduk melemparkan molotov ke arahnya. Eun-hyuk terpaksa menuruti permintaan Jae-hoon. Meski dikenal tidak berperasaan, dia akhirnya menangis. Kebersamaan telah mengubah karakternya, yang sekarang jadi lebih peduli terhadap orang lain. Jisoo merasa sangat kehilangan, mengingat hubungan mereka yang semakin dekat, dan bahkan Jae-hoon sempat menyatakan perasaannya kepadanya. Di antara penghuni lain, Eun-yu berhasil memberinya dorongan, memberitahu Jisoo untuk tidak menyerah, dan memberinya pedang Jae-hoon yang patah. Yikyung dilema saat memikirkan pilihannya untuk melaporkan Hyun-soo. Dia punya misi dari para tentara untuk memastikan Hyun-soo bertahan dari proses monsterisasi lebih dari 2 minggu. Jika dia bertahan, Yikyung bisa mengaktifkan GPS sebagai tanda bagi militer untuk menjemput Hyun-soo ke pusat penelitian. Di tengah ketidakpastian ini, sekelompok orang jahat menerobos Green Home dengan mobil militer. Mereka melenyapkan tentara yang sebelumnya kabur, memotong jarinya, berharap bisa membuka koper misterius yang terkunci dengan sidik jari. Kejamnya, mereka juga melenyapkan para penduduk yang terinfeksi. Penduduk Green Home mencoba melawan. Beberapa di antaranya mencoba bersembunyi. Si kecil Young-soo, anak yang pernah diselamatkan Hyun-soo, terpisah dari kakaknya dan dia diselamatkan oleh monster slime dari kejaran penjahat yang memburunya. Pada akhirnya para penjahat menyadari bahwa Hyun-soo adalah orang terinfeksi khusus, manusia yang bisa bertahan dari proses monsterisasi. Ketika Hyun-soo disakiti para penjahat, salah satu komplotan mereka membantunya dan melenyapkan pimpinannya sendiri. Kemudian dia mengungkapkan jati dirinya sebagai orang terinfeksi khusus dan mencoba membujuk Hyun-soo untuk melawan penghuni Green Home dan semua manusia yang tersisa. Dia percaya ada monster yang tidak menyerang manusia, tapi tidak ada manusia yang tidak menyerang monster. Pada akhirnya, manusia yang selamat akan menyerahkan mereka yang terinfeksi kepada militer untuk dijadikan subjek penelitian. Para penduduk Green Home berhasil membalikan keadaan dan mereka kehilangan beberapa nyawa dalam tragedi ini. Para penjahat disandra dan Eun-myung dibiarkan tetap hidup karena Hyun-soo berutang budi kepadanya. Semua orang juga akhirnya tahu bahwa pria itu sama seperti Hyun-soo yang menjadi orang terinfeksi khusus. Dalam kilas balik, Eun-myung adalah seorang peneliti, tapi tubuhnya diambil alih oleh monster parasit. Saat berada di tubuh sebelumnya, monster itu tidak kuat menahan siksaan yang keji. Dia melenyapkan para peneliti dan menggunakan tubuh Eun-myung sebagai inang barunya. Sebagai monster yang punya pemikiran, Eun-myung membujuk Hyun-soo untuk bergabung dengannya dan balas dendam kepada manusia yang kejam. Eun-myung merasa bahwa monster dan manusia tidak bisa hidup berdampingan. Perkataan ini langsung terbukti ketika para penghuni membakar monster slime meski sudah diperingati bahwa dia tidak berbahaya. Sementara itu, Yikyung mengamankan koper misterius yang dibawa para penjahat sebelumnya. Karena tidak punya jawaban atas keputusannya untuk melaporkan Hyun-soo, Yikyung menceritakan misi yang diterimanya dari militer kepada Eun-hyuk dan meminta pendapat darinya. Namun, Eun-hyuk hanya menyimpan GPS militer di dalam loker. Sang-uk membawa Yuri yang kesulitan bernapas karena asmanya kambuh berniat pergi dari apartemen untuk mendapatkan inhaler. Namun, Eun-myung malah menembak keduanya, berpikir mereka akan melapor pada militer. Hyun-soo yang tidak terima melawannya, tapi Eun-myung terlalu kuat untuk dihadapi, sampai akhirnya dia membiarkan monster dalam tubuhnya mengambil alih. Dengan sayap tajam yang tumbuh dari lengannya, Hyun-soo menyerang Eun-myung dan melelehkannya dengan cairan asam. Ketika Hyun-soo kehilangan kendali, Lusik yang telah terinfeksi bisa berjalan.
Sambil menerima tusukan, Dusik berusaha menenangkan Hyunsu yang akhirnya kembali ke bentuk manusianya. Setelah tersadar, Hyunsu menangis dan merasa bersalah. Tanpa disadari, Dusik telah mengisi peran ayah yang tidak pernah dia dapatkan dari keluarganya. Tapi sekarang dia tewas di tangannya sendiri dengan cara yang tragis. Di luar apartemen, Yuri dan Sang-uk saling mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya mereka pergi untuk selamanya. Kesedihan terus berlanjut ketika kakek An meninggal karena penyakitnya setelah berhasil menemukan bunker yang ada di bawah apartemen Green Home. Yi-kyung tidak tega menyerahkan Hyunsu pada militer, tapi para tentara tetap datang ke Green Home karena salah satu penghuni mengaktifkan GPS-nya. Dia menguping pembicaraan Yi-kyung dan Eun-hyuk dan berpikir militer bisa membantu para penyintas yang tersisa. Hyunsu dengan sukarela menyerahkan dirinya, berpikir dia bisa berkontribusi untuk keselamatan dunia. Ketika antek-antek penjahat yang disandra para penduduk melarikan diri, dia melewati jalur bawah tanah dan tidak sengaja mengaktifkan peledak yang sudah ada sejak era peperangan. Sementara para penduduk berlindung di bunker karena bangunan mulai runtuh, Eun-hyuk meninggalkan adiknya dan berusaha meyakinkan Hyunsu bahwa dia tidak perlu menyerahkan dirinya ke militer. Namun Hyunsu tetap pada pendiriannya. Dia berjalan menyerahkan dirinya ketika salju mulai turun. Pertanda musim dingin telah tiba. Eun-yu terus menangisi kakaknya yang tidak kembali saat pintu bunker terpaksa harus ditutup. Dengan air mata yang mengalir dan fakta bahwa dia sudah terinfeksi, Eun-yu tetap tinggal di Green Home yang perlahan mulai runtuh. Dan itu adalah upaya terakhir yang bisa dia lakukan untuk menjauhkan adiknya dari bahaya. 30 jam kemudian, para penyintas yang mencoba kabur ditangkap militer. Mereka mengambil koper misterius dan memperingati Yi-kyung bahwa kesepakatannya belum berakhir karena bukan dia yang melaporkan keberadaan Hyunsu. Pada akhirnya, Yi-kyung terpaksa mengikuti keinginan militer agar bisa dipertemukan kembali dengan tunangannya. Setelah menyerahkan dirinya ke militer, truk yang membawa Hyunsu dibajak oleh Eun-myung yang ternyata belum mati dan mengambil alih tubuh Sang-uk sebagai inang barunya. Hyunsu berusaha melawannya di dalam mobil ketika para tentara mengejar mereka, dan terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Sementara itu, penduduk Green Home yang tersisa bergabung dengan para penyintas lain untuk dibawa ke pusat perlindungan. Tapi di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kehadiran monster yang sebenarnya tidak berniat menyerang manusia, tapi para tentara terlalu takut dan berusaha menembaknya hingga menewaskan banyak orang. Terjadi kekacauan. Para penghuni Green Home berhasil kabur dengan prajurit Chanyong dan atasannya yang menyebalkan. Mereka pergi menggunakan truk sebelum akhirnya dibajak oleh Eun-yu. Dia menemukan pistol saat terjadi kekacauan dan mendesak para tentara untuk mengantarnya kembali ke Green Home. Pasukan khusus yang disebut Peloton Gagak membereskan kekacauan sebelumnya dan mengalahkan monster yang menimbulkan ketakutan. Pemimpin pasukan, Sersan Mayor Tak, menemukan anak monster itu dan melepaskannya, lalu menegaskan kepada anak buahnya bahwa Peloton Gagak dibentuk hanya untuk membasmi monster yang menyerang manusia. Di sisi lain, Eun-myung menjelaskan kepada Hyunsu bahwa dia telah menyelamatkannya agar tidak dijadikan subjek penelitian. Dia hanya ingin bertahan hidup dan membutuhkan bantuan Hyunsu untuk menemukan sesama jenis mereka, orang-orang terinfeksi khusus. Eun-myung berjanji tidak akan menyerang tanpa alasan lagi, dan Hyunsu sepakat dengannya untuk pergi ke pusat penelitian guna menyelamatkan orang terinfeksi khusus yang menjadi kelinci percobaan. Eun-myung menjelaskan bahwa mereka harus datang sendiri ke sana tanpa diseret agar tidak dianggap lemah, dan para monster percaya kepada mereka. Sebab itulah dia membawa Hyunsu kabur. Setibanya di pintu masuk pusat penelitian, Eun-myung melihat ingatan Sang-uk tentang Yuri dan berusaha menyingkirkannya dengan menyakiti dirinya sendiri, membuat Hyunsu yang melihatnya kebingungan. Ketika Eun-myung mulai berhalusinasi melihat sosok Yuri, dia menabrakkan mobilnya ke beberapa tentara sampai terguling.
Hyun-soo menangis saat dia terpaksa melenyapkan tentara yang terluka parah untuk menghentikan penderitaannya. Sementara itu, Um-yong yang terluka mencoba berganti tubuh tapi tidak berhasil. Hyun-soo mengolok-ngoloknya, berkata bahwa dia hanya parasit yang tidak bisa hidup tanpa manusia dan membawanya bersama ke pusat penelitian. Hyun-soo ingin menyerahkan dirinya sekali lagi sesuai rencana awal. Dalam kilas balik, Eun-hyuk memberitahu Jisoo bahwa dia sudah terinfeksi. Dia mempercayakan keselamatan adiknya dan para penduduk Green Home kepadanya. Setibanya di apartemen, Jisoo mengambil alih pistol untuk menyandra tentara sementara Eun-yu mencari kakaknya. Dia sangat sedih saat menemukan kacamata kakaknya dan melihat nama Eun-hyuk dalam catatan daftar orang yang terinfeksi. Meski begitu, dia belum menyerah dan percaya bahwa kakaknya masih hidup. Segera setelah ini, tentara memberontak dan melawan balik. Prajurit Chan-yong diperintahkan untuk mengikat para penyintas dan meninggalkannya. Tapi dia merasa tidak nyaman dengan tugas ini. Mengejutkan semua orang, Myung-soo keluar dari kepompong tempat dia berubah terakhir kali. Dia kembali ke tubuh manusia, tanpa ekspresi, dan hanya berjalan keluar sampai atasan Chan-yong menabraknya. Berpikir dia monster yang harus dimusnahkan. Karma segera menghampiri atasan itu saat monster buta yang masih hidup muncul dan melenyapkannya. Pada akhirnya, prajurit Chan-yong dan para penyintas Green Home kabur menggunakan bus militer yang terparkir dekat apartemen, dan mereka pergi menuju pusat perlindungan sesuai rencana awal. Di tengah perjalanan, prajurit Chan-yong menambahkan penumpang baru ke dalam bus, pria tua yang membuat penduduk Green Home ketakutan. Sementara Um-yong dikurung, Hyun-soo dibawa ke tempat khusus dan setuju untuk melakukan percobaan bersama seorang ilmuwan yang dikenal sebagai Dr. Im. Pada tes pertamanya, Hyun-soo berhadapan dengan monster buas. Tapi setelah menggigit Hyun-soo, monster itu menahan amukannya dan berkata bahwa sebenarnya dia tidak ingin menyerang manusia. Sebelum Hyun-soo sempat membantunya, Dr. Im melenyapkan monster itu, merasa bahwa tidak ada jaminan monster itu bisa menjadi baik. Hyun-soo merasa sedih dan bertanya apakah Dr. Im bisa membuat vaksin untuk kutukan ini. Dr. Im menjelaskan bahwa vaksinnya sudah hilang. Hyun-soo menyuruh Dr. Im memanfaatkannya untuk menghasilkan lebih banyak vaksin, bahkan jika itu harus dibayar dengan nyawanya. Di tempat penelitian, Dr. Im bertemu dengan Yi-kyung yang tengah berusaha mencari keberadaan Sang-won, tunangannya yang selama ini dia cari. Dr. Im ternyata berteman dengan Sang-won sebagai sesama ilmuwan, dan Yi-kyung mendesaknya memberitahu lokasi di mana tunangannya dikurung. Sementara Dr. Im dibawa paksa oleh tentara, Yi-kyung akhirnya bisa bertemu dengan Sang-won, tapi dia sudah mati terbaring dalam tabung kaca. Segera setelah ini, perut Yi-kyung tiba-tiba membesar seperti akan melahirkan. Di jalan, salah satu penghuni Green Home berubah menjadi monster dan mengamuk di dalam bus. Kakak perempuan Yong-soo menjadi korban jiwa dalam serangan ini, dan setelah mengatasi kekacauan tersebut, semua orang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju pusat perlindungan berjalan kaki. Si kecil Yong-soo sangat sedih karena kini dia sebatang kara, tapi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan hidupnya. Dr. Im dibawa ke pertemuan para petinggi militer. Dia diminta untuk membuka koper yang dipercaya berisi vaksin. Itu adalah koper yang pernah dicuri para penjahat yang datang ke Green Home, sebelum akhirnya diamankan oleh Yi-kyung dan kembali ke tangan militer. Koper itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari Dr. Im, dan ternyata vaksin yang dimaksud tidak ada di dalamnya. Bersamaan dengan itu, penduduk Green Home tiba di pusat perlindungan, sebuah stadion dengan penjagaan ketat dari militer. Prajurit Chan-yong menunggu perintah untuk misi selanjutnya. Di sisi lain, Sersan Mayor Tak yang memimpin peleton gagak dipanggil ke markas hanya untuk mengetahui bahwa pasukannya harus dibubarkan. Mayor Tak curiga ada sesuatu yang disembunyikan atasannya, karena dia terus melarangnya pergi ke pusat perlindungan di stadion. Tapi sebelum dia tahu apa yang terjadi, atasannya itu mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri mengancam akan menyapu bersih para penyintas di stadion jika Dr. Im tidak memberitahu lokasi vaksinnya. Ternyata sejak awal para penyintas sengaja dikumpulkan di satu tempat agar para petinggi militer bisa melakukan rencana pembersihan. Rencana keji untuk mengurangi jumlah populasi dan resiko yang lebih besar jika wabah monster semakin merajalela. Karena Dr. Im terus bungkam, Perdana Menteri meluncurkan misil ke stadion. Para penyintas berusaha menyelamatkan diri dan penghuni Green Home terpisah.
Sersan Mayor Tak dan tentara lain yang menyadari rencana rahasia ini segera menghentikan para petinggi dan sisa misil yang hendak meluncur. Tampaknya Perdana Menteri sudah terinfeksi. Itu sebabnya dia mendesak Dr. Im untuk memberitahunya lokasi vaksin yang ternyata belum pernah dikembangkan karena ada hal yang belum dipecahkan Dr. Im. Di tempat penelitian, Yong dianggap mati, tetapi dia bangkit dan berhasil bertahan hidup. Setelah lukanya pulih, dia melepaskan semua monster yang terkurung dan berhadapan dengan Hyun Soo yang masih tidak sepaham dengan dirinya. Mereka bertarung, tapi Yong mengeluarkan kemampuan spesialnya untuk mengubah Hyun Soo menjadi batu dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, Yi Kyung dengan perutnya yang semakin membesar pergi meninggalkan pusat penelitian. Air ketubannya pecah saat dia berada di danau yang beku. Ketika esnya pecah dan Yi Kyung tenggelam, anaknya terlahir. Di sisi lain, Eun-yu terbangun di tengah puing-puing dan melihat Jisoo terjepit. Dia tidak bisa keluar sementara bangunan di atasnya akan runtuh. Eun-yu menangis karena tidak bisa berbuat apa-apa dan Jisoo tersenyum kepadanya sesaat sebelum meninggal tertimpa reruntuhan. Keesokan harinya, Yi Kyung terbangun di permukaan dan mengetahui bahwa anaknya terlahir sebagai monster. Satu tahun sejak monsterisasi, para penyintas dan tentara yang tersisa tinggal di bawah reruntuhan stadion. Penduduk Green Home dan Dr. Im sebagai ilmuwan yang tersisa bergabung dalam kelompok yang terorganisir dengan baik. Para penyintas dipimpin oleh ketua Ji yang cerdas dan sangat dihormati. Sementara itu, pihak tentara memiliki hierarki terpisah dan hanya mematuhi Sersan Mayor Tak. Si kecil Yong-soo yang telah kehilangan orang tua dan kakaknya kini dirawat oleh Jin-ok yang juga telah kehilangan putrinya. Mereka menjadi keluarga tanpa ikatan darah. Ketika para tentara mencari sumber daya di wilayah yang belum terjarah, Eun-yu juga menyelinap keluar untuk mengumpulkan barang-barang sambil mencari keberadaan kakaknya. Padahal dalam aturan hanya mereka yang dipilih ketua Ji yang boleh melakukan tugas ekspedisi. Ketua Ji menyadari ini dan dia meminta dua penyintas menyebalkan untuk mengikutinya diam-diam. Dua penyintas ini menafsirkan perintah ketua Ji dengan cara yang berbeda. Percaya bahwa mereka dikirim untuk menghabisi Eun-yu yang telah merenggut nyawa suami ketua Ji. Di tengah prosesnya, kedua orang ini membawa serta Jun-il, seorang pria autis yang ibunya menderita kanker, tapi di tengah perjalanan mereka terpisah. Jun-il menemukan kebun raya dan melihat seorang gadis misterius sedang tidur. Untuk sesaat Jun-il terdiam setelah gadis itu menyentuh lengannya saat dia mencoba membangunkannya. Ketika gadis misterius itu pergi, bekas luka mulai tumbuh di tangannya Jun-il. Sementara itu, dua penyintas sebelumnya menemukan senjata dan mulai memburu Eun-yu. Menyadari ancaman ini, Eun-yu kabur ke pabrik tua tapi dia terjatuh dan pingsan. Para penyintas menemukannya, tapi mereka lebih tertarik menghadapi gadis misterius sebelumnya yang ternyata bisa mengubah manusia menjadi monster. Sialnya bagi para penyintas ini, mereka akhirnya tewas setelah gadis misterius itu mengubah salah satu di antara mereka menjadi monster dan saling menyerang. Di sisi lain, sekelompok tentara menyadari salah satu di antara mereka menghilang. Prajurit itu pergi sendirian berusaha mencari obat untuk kekasihnya yang ada di stadion. Bersamaan dengan itu, terjadi ledakan di dekat stadion dan para tentara terpaksa kembali sebelum mereka bisa mencari prajurit yang hilang. Ternyata sumber ledakan disebabkan oleh Ibu Jun-il yang tidak sengaja menginjak ranjau saat berusaha kabur dari stadion dalam upaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun prajurit Chanyong berusaha menyelamatkannya dan berkat bantuan Mayor Tak, Ibu Jun-il berhasil diselamatkan dari ledakan ranjau tersebut. Di pabrik tua, Eun-yu siuman saat monster mulai mengelilinginya. Dia hampir tidak selamat, tapi sosok misterius dengan kecepatan kilat membantunya. Eun-yu berpikir bahwa itu pasti kakaknya dan dia menangis. Ketika hujan mulai turun, gadis misterius sebelumnya datang menghampirinya.
Tidak hanya mengubah manusia menjadi monster, gadis misteri ternyata bisa mengendalikan mereka yang diubah olehnya. Dia juga berteman dengan bayi monster yang pernah dilepaskan Mayor Tak. Gadis itu kesal dan menyalahkan Enyu karena berkat kedatangannya di pabrik, dia terpaksa mengubah penyintas jadi monster. Karena ledakan ranjau sebelumnya mengundang perhatian para monster, kelompok tentara yang ada di luar memancing mereka ke tempat lain agar tidak mencapai stadion. Mereka menghabiskan banyak amunisi untuk misi tidak terduga ini dan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Sersan Kim yang memimpin kelompok ekspedisi berhadapan dengan Mayor Tak, meminta izin untuk mencari anak buahnya yang hilang. Namun permintaannya ditolak karena prioritas mereka saat ini adalah mempertahankan stadion. Sersan Kim tidak pernah sependapat dengan Mayor Tak. Mereka juga berasal dari divisi yang berbeda dan hubungan mereka tidak baik. Putri Ketua Ji yang sangat menyukai Chanyong menangis, berpikir pujaan hatinya terluka setelah insiden yang terjadi. Chanyong sangat risih dan jelas dia tidak bisa membalas perasaannya. Junil pulang ke stadion tapi kondisinya tidak sehat dan hasil tes mengatakan bahwa dia terinfeksi. Dr. Im sangat penasaran bagaimana dia bisa terinfeksi dengan cara yang berbeda dan ada bekas luka monster di tangannya. Sementara itu, Ibu Junil ditahan di ruang isolasi karena terinfeksi. Enyu pulang dengan selamat. Ketua Ji langsung mendekatinya menyadari bahwa dua penyintas sebelumnya tidak selamat. Karena terus menyalahkannya, Enyu menegaskan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian suaminya. Ketua Ji tidak percaya dan ingin balas dendam, tapi dia ingin melakukannya saat Enyu menjadi monster. Ketika Enyu memberi makan anak kucing di pintu keluar, Chanyong mendekatinya bertanya apakah dia bertanggung jawab atas kematian suami Ketua Ji. Pada hari kejadian, Enyu menjadi satu-satunya saksi yang melihat suami Ketua Ji diserang monster. Tapi orang-orang tidak percaya karena berpikir bahwa tidak mungkin ada monster yang hanya menargetkan satu orang tertentu. Chanyong yang memperhatikan teka-teki ini sampai pada kesimpulan bahwa monster yang menyerang suami Ketua Ji mengenali Enyu dan karena itu Enyu terus mencarinya. Pada malam itu, gadis misteri muncul dan berkata bahwa dia mengenal sosok pria yang selalu dicari Enyu selama ini dan mengajaknya pergi bersama untuk menemuinya. Namun sebelum Enyu menerima ajakannya, Ikyung muncul dengan satu mata terluka dan berkata bahwa dia harus membawa gadis tersebut. Ikyung membawa gadis misteri pergi tanpa penjelasan. Enyu mengikutinya dan Chanyong menemaninya karena khawatir. Pada malam itu, gadis misteri mengatakan dia ingin mencari seseorang, tapi Ikyung tidak mendengarkan dan memaksanya ikut menaiki perahu. Gadis itu terpaksa mengikutinya dan meminta bayi monster yang ada di tepi danau untuk tetap bersembunyi. Di stadion, Ketua Ji melihat foto anak laki-laki dan memintanya untuk bertahan. Putrinya Yesel yang manja tiba-tiba muncul mengejutkannya. Kesal karena kejadian ini, Ketua Ji memarahi putrinya hingga dia ketakutan dan bingung. Di sisi lain, Junil berpikir bahwa lebih baik ibunya mati daripada tersiksa oleh penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Namun, obat berbahaya sekalipun tidak mempan terhadapnya karena dia sudah terinfeksi. Junil semakin kesal sampai akhirnya dia menyerang ibunya dengan brutal dan meledak ketika hasrat menguasai dirinya menjadi monster dan menewaskan keduanya. Sementara itu, Enyu dan Chanyong jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh penyintas lain. Mereka adalah pria tua yang pernah ikut bersama penduduk Green Home menaiki bus militer dan seorang wanita centil. Enyu dan Chanyong dibawa ke tempat persembunyian mereka karena si wanita centil itu sangat menyukai Chanyong. Sementara Chanyong diobati karena kakinya terluka, Enyu pergi mencari gadis misteri. Di atas kapal, gadis misteri mencoba menghibur Ikyung yang ternyata adalah ibunya, dan dia tumbuh lebih cepat dari anak seusianya. Ikyung menegaskan bahwa dia tidak suka ketika putrinya mengubah orang jadi monster apapun alasannya, dan karena itu dia selalu mengurungnya. Dalam kilas balik ketika anak Ikyung masih kecil, dia pernah diburu sekelompok bandit untuk bersenang-senang. Ikyung mencoba menyelamatkannya, tapi ketika putrinya terluka, dia menyembuhkan dirinya dan tumbuh lebih besar. Sejak saat itulah dia memiliki kekuatan untuk mengubah manusia jadi monster. Ikyung menyaksikan kejadian ini dan semakin takut kepadanya. Saat ini, gadis misteri membakar kapal untuk melarikan diri. Bayi monster yang melihat dari kejauhan berusaha menyelamatkannya juga, tapi Ikyung yang ketakutan malah menyerangnya dan mengusirnya. Gadis misteri sangat sedih karena ibunya selalu menolak memahami bahwa monster adalah temannya.
Gadis itu juga berpikir bahwa Yi Kyung tidak menyukai keberadaannya sejak lahir. Gadis itu akhirnya melompat ke dalam air dan menghilang ketika Yi Kyung mencoba menyelamatkannya. Eun-yu akhirnya bertemu dengan gadis misteri yang menolak menjelaskan apapun tentang dirinya dan Yi Kyung. Dia hanya menyatakan bahwa Eun-yu dan semua manusia itu jahat, lalu mendorongnya ke lubang yang sangat dalam. Tapi Hyun-soo muncul dan menyelamatkannya. Dalam kilas balik, Yi Kyung mencoba menghabisi gadis misteri saat dia lahir, tapi dia tidak tega. Hyun-soo memperhatikannya, dan Yi Kyung akhirnya meninggalkan bayi itu bersamanya. Hyun-soo merawatnya dengan baik dan menemaninya sebagai seorang kakak. Sementara Yi Kyung memperhatikan mereka dari jauh sampai akhirnya mau menerima keberadaan putrinya yang tumbuh dengan cepat. Namun ketika gadis misteri mengubah manusia menjadi monster dengan sentuhannya, Yi Kyung sangat takut dan mencoba memotong tangannya. Sebagai perlawanan, gadis itu melukai matanya dan akhirnya dia diharuskan menggunakan sarung tangan untuk menjaga kekuatannya. Kembali ke masa sekarang, Hyun-soo menyelamatkan Eun-yu yang akhirnya tahu bahwa dialah sosok yang selalu membantunya selama ini dan bukan kakaknya. Eun-yu mencoba mendekatinya mengharapkan reuni yang hangat setelah lama tidak bertemu. Tapi Hyun-soo menolak dengan sikap dingin, mencoba tidak terikat lebih dalam dengannya dan tidak mau menyeretnya ke dalam bahaya. Hyun-soo bertanya kenapa gadis misteri mendorong Eun-yu. "Aku benci dia," jawabnya dengan marah, dan menjelaskan bahwa Eun-yu menjadi alasan kenapa Hyun-soo selalu menghilang dan tidak pernah menemaninya lagi. Gadis misteri merasa kesepian. Ibunya benci kepadanya. Teman-teman monsternya selalu diburu. Dan sekarang Hyun-soo yang sudah dia anggap kakak tidak pernah menemaninya lagi karena sibuk melindungi Eun-yu dari balik bayang-bayang. Gadis misteri menolak pulang dan membulatkan tekadnya untuk balas dendam kepada para manusia. Yi Kyung kembali ke perahu yang terbakar dan pingsan, mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Bayi monster mencoba membantunya tapi terluka. Sampai akhirnya Hyun-soo datang menyelamatkan mereka. Yi Kyung merasa bersalah atas kelahiran putrinya, berpikir bahwa janinnya telah dikuasai hasratnya dan terlahir sebagai monster. Hyun-soo muak dengan pemikirannya yang selalu membenci monster, yang membuatnya sulit menerima keadaan putrinya. Dia menunjukkan bayi monster yang terluka saat mencoba membantunya dan menunjukkan bahwa monster juga punya hati. Keadaan di stadion semakin kacau ketika Mayor Tak menyadari ada orang yang hilang tapi Ketua Ji tidak melapor kepadanya dan menduga ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Di samping itu, Mayor Tak ternyata sudah terinfeksi. Dr. Im menyadari ini dan berjanji akan membantunya. Bukan vaksin yang akan dia ciptakan, tapi cara bertahan dari monsterisasi. Ketika Sersan Kim bersikeras ingin menyelamatkan anak buahnya yang hilang seorang diri, Mayor Tak memberinya izin dengan syarat dia harus membawa beberapa anak buahnya, termasuk Dr. Im, yang dikirim untuk penelitian, sebagai upaya membantunya menahan monsterisasi. Setelah perjalanan yang menegangkan, Sersan Kim tiba di wilayah dia kehilangan kontak dengan anak buahnya. Itu adalah bekas pusat penelitian yang sudah hancur. Dr. Im sangat antusias saat dia menemukan kepompong besar, sementara pasukan lain melanjutkan pencarian. Di stadion, ketika salah satu penyintas dari Green Home terinfeksi, Ketua Ji memberinya misi berkata bahwa itu bisa membantunya. Namun pada akhirnya dia dijebloskan ke ruang bawah tanah berisi monster, sesuatu yang dia sembunyikan selama ini. Di sisi lain, Hyun-soo meminta pertolongan kepada Eun-yu dan para penyintas yang bersamanya untuk menyelamatkan Yi Kyung. Pria tua menolaknya karena dia sangat membenci monster dan mereka yang terinfeksi. Dan akhirnya dia pergi bersama wanita centil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Eun-yu dan Chan-yong mencari tabung oksigen untuk Yi Kyung yang keracunan karbon monoksida. Tapi mereka tidak berhasil dan kondisi Yi Kyung semakin parah. Eun-yu bertanya apa yang terjadi kepada Yi Kyung dan Hyun-soo menjelaskan bahwa dia mencoba mengakhiri hidupnya. Ketika Hyun-soo menanyakan kabar penduduk Green Home, dia sangat sedih saat mengetahui banyak di antara mereka yang tidak selamat. Bagaimanapun dia sudah menganggap mereka sebagai teman dan keluarga.
Eun-yu bertanya apa yang terjadi kepada kakaknya saat itu. Hyun-soo tidak yakin dan hanya berkata bahwa dia tidak melihat ada yang aneh darinya. Pada momen ini, Chan-young akhirnya tahu apa yang terjadi antara Eun-yu dan Ketua Ji. Ternyata suami Ketua Ji menunjukkan gejala dan menyerang Eun-yu. Dia terus menikamnya tapi tidak berhenti sampai Hyun-soo turun tangan untuk mengatasinya. Chan-young bingung kenapa Eun-yu membiarkan kesalahpahaman ini hingga dibenci banyak orang. Eun-yu menjelaskan bahwa dia tidak mau bermusuhan dengan Ketua Ji meski tidak menyukainya. Karena mau bagaimanapun dia telah banyak berjasa untuk para penyintas. Selain itu, dia tidak mau memberitahu militer bahwa dia diselamatkan monster. Hyun-soo mencari gadis misteri untuk berpamitan dengan ibunya, yang mungkin tidak akan bertahan. Setelah bertemu, Ye-kyung meminta maaf kepada putrinya karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Namun, gadis misteri memegang tangannya dan mengubahnya menjadi monster. Ye-kyung menangis saat dia mencoba menghentikan perubahan monsternya. Dia menusuk Hyun-soo yang kemudian melihat perasaannya dan merasa sedih. Sebelum akhirnya dia melemparkan Ye-kyung ke lubang untuk meredakan amukannya. Dengan kemampuan khususnya, Hyun-soo bisa melihat hasrat manusia yang menjadi monster. Dia bisa melihat orang-orang bahagia dalam mimpi dan ilusi yang mereka jalani. Namun, Ye-kyung berbeda. Mimpinya terlihat bahagia saat dia mengasuh anaknya. Tapi di saat yang sama dia dihantui mimpi buruk tentang bagaimana dia tidak bisa menerima anaknya yang terlahir sebagai monster. Hyun-soo merasa kasihan kepadanya dan setelah pertempuran ini dia pingsan. Eun-yu menjaganya sementara Chan-young pulang ke stadion. Sementara itu, tim ekspedisi menghadapi ancaman tidak terduga. Pusat penelitian yang hancur itu ternyata menjadi markas orang terinfeksi khusus. Mereka melakukan banyak percobaan terhadap manusia, baik itu yang bergejala maupun tidak. Dan prajurit yang hilang menjadi salah satu kelinci percobaan mereka di tempat tersebut. Setelah lama menghilang, Eun-young menampakkan dirinya pada Dr. Im yang sibuk memperhatikan kepompong dan dia jelas tidak mengenalinya. Eun-young mengungkapkan jati dirinya yang asli. Dan ternyata dia adalah subjek tes pertama alias Sang-won, tunangan Ye-kyung dan teman dekat Dr. Im saat menjadi peneliti. Di tempat yang jauh di bawah reruntuhan Green Home, sebuah kepompong terbuka dan Eun-hyuk muncul dari dalam dengan tatapan kosong. Dalam kilas balik, Sang-won sangat menderita saat dia dijadikan subjek tes penelitian. Dr. Im yang kala itu bertanggung jawab melakukan eksperimen, berusaha membangkitkan hasrat terbesar Sang-won. Dia menggunakan ponselnya untuk menelepon Ye-kyung dan berbohong, berkata bahwa tunangannya itu sudah mati. Sang-won yang sudah menderita dengan eksperimennya semakin marah, dan hasrat terbesarnya untuk melarikan diri menjadikannya monster yang bisa berpindah tubuh. Setelah masuk ke tubuh Eun-young, dia berpindah ke tubuh Sang-uk. Sekarang, Sang-won membutuhkan Dr. Im untuk kepentingannya. Dia punya 3 anak buah. Mereka juga hasil eksperimen Dr. Im yang diberi nomor. Dan semuanya punya tujuan untuk menciptakan orang terinfeksi khusus yang bisa mengendalikan monsterisasi seperti mereka. Tim ekspedisi yang tertangkap disandra termasuk prajurit hilang yang dicari-cari selama ini. Sang-won membiarkan para prajurit mencoba melarikan diri dari serangan monster dan pergi meninggalkan mereka. Tanpa dia ketahui, salah satu anak buahnya, sebut saja nomor 2, diam-diam membantu para prajurit untuk bertahan. Dalam kilas balik ketika Hyun-soo menjadi batu, dia menghadapi sisi gelap dirinya yang terus membujuknya untuk membangkitkan hasrat dan hidup dalam ilusi. Namun Hyun-soo terus menolaknya dan berkata bahwa ilusi itu tidak nyata sampai akhirnya dia bangkit. Sekarang Hyun-soo mencoba menyelamatkan Ye-kyung. Dia tidak pernah terikat sedalam ini saat melihat hasrat para monster dan merasa bahwa ada peluang untuk menyelamatkannya. Jika dia berhasil menyadarkan Ye-kyung bahwa mimpi yang dia jalani adalah ilusi, mungkin sisi kemanusiaannya akan kembali. Begitu dia mencapai Ye-kyung, Hyun-soo masuk ke dalam pikirannya dan melihat wanita itu sedang berhadapan dengan versi lain dirinya yang bermata hitam. Sosok itu menggambarkan sisi gelap Ye-kyung yang tidak menerima kehadiran putrinya dan dia berusaha melawannya.
Di perjalanan pulang menuju stadion, Chan Yong terus mengkhawatirkan Eun-yu. Dia ingin kembali dan saat itu juga Hani muncul, wanita centil yang menjadi partner pria tua sebelumnya. Atas dasar cinta, dia membawa Chan Yong kembali pada Eun-yu. Setibanya di lubang, Chan Yong dan Eun-yu berusaha menyelamatkan Hyun-soo dari serangan monster, sementara Hani menunggu di permukaan. Hyun-soo tengah berjuang di alam bawah sadar Kyung ketika Eun-yu dan Chan Yong melindunginya. Khawatir rencana penyelamatan ini gagal, Chan Yong meminta Hani untuk menyelamatkan Eun-yu di luar keinginannya. Dia terus berjuang sendirian dan menyerah ketika bahan bakar sudah habis. Namun Hyun-soo akhirnya berhasil menyadarkan Kyung yang hampir tergoda dalam hasratnya untuk merawat anaknya, seperti ibu pada umumnya. Hyun-soo menariknya dan dia akhirnya kembali ke dunia nyata sebagai manusia. Dan dengan kembalinya Hyun-soo, monster bisa dikalahkan dan semua orang kembali ke permukaan dengan selamat. Para penyintas di stadion mulai resah saat mereka mendengar suara monster dari dalam dinding. Ketua Ji yang putus asa meminta bantuan putrinya Yesel untuk menyembunyikan rahasianya. Namun dalam skenarionya, Yesel melakukan kesalahan yang membuat Mayor Tak dan anak buahnya curiga kepada mereka. Merasa putrinya membawa masalah, Ketua Ji menyeretnya ke sarang monster yang dia sembunyikan. Saat itu terungkap bahwa ibu kandung Yesel sudah meninggal akibat monsterisasi, dan Ketua Ji merawatnya karena kasihan. Ketua Ji tidak keberatan dipanggil ibu olehnya, dan ternyata ada alasan untuk itu. Dia hanya rindu dipanggil ibu oleh putra kesayangannya, yang sekarang sudah menjadi monster. Selama ini Ketua Ji menyembunyikannya di bawah stadion dan memberinya makan manusia bergejala. Hyun-soo tertidur sejak dia menyelamatkan Kyung yang akhirnya kembali sebagai manusia tanpa luka. Setelah menyadari bahwa putrinya berencana mengubah manusia jadi monster, Kyung berusaha menghentikannya dan dia tahu tempat yang akan dituju olehnya adalah stadion. Perbuatan Ketua Ji terungkap. Mayor Tak menahannya dan merahasiakan kejadian ini dari para penyintas. Yesel terkejut mengetahui fakta ini dan segera diamankan. Ketua Ji merasa bahwa tindakannya tidak salah. Dia mengorbankan mereka yang bergejala untuk dimakan putranya, berpikir bahwa cepat atau lambat mereka akan mati atau menjadi monster. Dalam kisahnya, saat Ketua Ji dan suaminya tiba di pengungsian, putra mereka mulai menunjukkan gejala. Takut putranya akan dihabisi militer, mereka menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Ketika putranya terus berteriak minta makan, Ketua Ji mencari cara untuk membantunya. Sejak itulah dia mengorbankan mereka yang bergejala untuk dijadikan santapan putranya. Mayor Tak bercerita bahwa monster pertama yang dia habisi adalah putranya sendiri. Dia terpaksa melakukan itu agar tidak membahayakan yang lain. Meskipun putra Ketua Ji tidak agresif, dia tetap menjadi ancaman dan harus segera diatasi. Ketua Ji yang putus asa berusaha mengakhiri hidupnya sendiri, tapi Yesel menyela dan menegaskan bahwa Ketua Ji tidak menyelamatkan putranya, tapi menjerumuskannya dalam kegelapan. Sementara itu, gadis misteri menyusup ke stadion dan terus mengikuti Yong-soo setelah melihatnya bertengkar dengan anak-anak lain. Jin-ok baru pertama kali melihatnya tapi dia tidak curiga dan bahkan memberinya selimut untuk tidur. Gadis misteri bingung ketika Yong-soo menanyakan namanya. Selain tidak memahami konsep nama, selama ini Kyung tidak pernah memanggilnya dengan nama. Tidak lama dari itu, Sang-won datang ke stadion membuat para penyintas ketakutan. Namun, dia berjanji tidak akan menyakiti siapapun jika mereka patuh. Dia datang hanya untuk mencari anaknya setelah merasakan keberadaannya di tempat tersebut. Chan Yong akhirnya tahu hubungan antara Hani dengan pria tua sebelumnya. Dalam kisahnya, ketika Hani menghadapi ibunya yang terkena gejala, pria tua itu datang dan melenyapkannya. Hani bersumpah akan balas dendam pada pria tua itu jika dia terinfeksi. Mereka pun berjuang bersama dan berjanji untuk melenyapkan satu sama lain jika menjadi monster. Namun setelah bertemu Hyun-soo dan mengetahui fakta bahwa monsterisasi bisa dikendalikan, Hani merasa bersalah karena telah melenyapkan banyak manusia bergejala. Padahal mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup, begitu juga dengan ibunya. Karena itu dia memberontak, membuat pria tua sebelumnya pingsan lalu memborgolnya dan kembali pada Chan Yong. Sekarang pria tua yang merasa bersalah akhirnya terinfeksi. Dia melepaskan borgolnya dan meminta Hani untuk melenyapkannya sesuai janji, tapi ternyata dia tidak sanggup.
Hani menemui Hyunsu berharap pria tua itu bisa disembuhkan seperti Yikyung, tapi dia masih tertidur. Pada akhirnya, pria tua mengakhiri hidupnya sendiri dengan menabrakkan mobilnya hingga meledak, membuat Hani merasa sangat sedih karena pada akhirnya dia telah menganggapnya keluarga. Kebisingan ini menarik perhatian monster yang mulai mendekati Hani dan Chanyong, sementara Eunyu berusaha membangunkan Hyunsu. Meski akhirnya Hyunsu terbangun, matanya biru dan ternyata dia adalah sosok monster yang selama ini ada di alam bawah sadarnya. Hyunsu mengalahkan monster yang mendekat tapi kemudian menyerang Chanyong, mencemoohnya karena dia lemah tapi akhirnya dia pingsan setelah Eunyu melumpuhkannya dengan obat bius. Yikyung bertemu Dr. Im saat dia menyelinap ke stadion dan langsung memukulinya, marah karena dia telah menyakiti tunangannya. Dr. Im menjelaskan bahwa Sangwon masih hidup, tapi Yikyung tidak percaya. Sampai akhirnya Dr. Im mengajak Sangwon berbicara, sementara Yikyung bersembunyi dan memperhatikan. Saat itu, Sangwon bercerita bahwa dia butuh waktu untuk memproses ingatannya setelah berganti tubuh. Karena itu dia tidak langsung mengenali Yikyung saat bertemu dengannya di Green Home. Ketika Yikyung datang ke pusat penelitian dan pingsan saat perutnya mulai membesar, Sangwon memperhatikan. Dia memasukkan sejumlah bagian tubuhnya pada janin anaknya agar kelak dia bisa menemukannya kembali. Dia merasa bahwa anaknya adalah makhluk spesial. Sampai saat itu tiba, dia menyiapkan hal lain untuk mencapai tujuannya. Menjadi masuk akal kenapa anak Yikyung tumbuh begitu cepat dan memiliki kekuatan monster, karena dia berasal dari Sangwon yang mungkin sudah terinfeksi sejak mereka berhubungan. Sangwon mengungkapkan tujuan aslinya. Selama ini dia mencari inang baru untuk ditempati dan merasa bahwa putrinya adalah wadah yang sempurna. Sekarang Yikyung percaya Sangwon masih hidup, tapi dia tidak menganggapnya sebagai tunangan lagi dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Sangwon akhirnya bertemu dengan anaknya dan mengambil kembali sebagian tubuhnya. Segera setelahnya dia mengajak putrinya keluar, mengenalkan dirinya sebagai ayah, dan berjanji akan mengabulkan semua keinginannya. Setelah apa yang terjadi, Eunyu ingin melanjutkan hidupnya bersama Hyunsu dan Yikyung. Dia akan menjemput Yikyung di stadion sekalian mengantarkan Chanyong dan Hani. Hyunsu terbangun tapi masih dikuasai sisi gelapnya. Meski bersikap angkuh, dia tidak bisa menyakiti siapapun dan akhirnya setuju mengikuti Eunyu. Di tengah perjalanan, dia membuat Chanyong gelisah saat mengatakan Hyunsu sudah lama menyukai Eunyu. Dan ternyata mereka berdua menyukai gadis yang sama. Di sisi lain, Putri Yikyung menceritakan beberapa hal mengenai kemampuannya pada Sangwon. Ketika Sangwon ingin melihatnya, dia membangunkan monster gunung untuk membuatnya terkesan. Kelompok Eunyu menghadapi ancaman saat monster protein yang ternyata masih hidup muncul. Sisi gelap Hyunsu menerjang monster itu dan langsung mengalahkannya. Setelahnya dia bertemu dengan si nomor 4 dan mengancamnya untuk memberitahu lokasi Sangwon atau yang dia kenal sebagai Umyong untuk balas dendam. Monster Hyunsu sangat tidak menyukai anak buah Sangwon yang dia anggap lemah karena takut dan tunduk kepada monster parasit. Sepulangnya ke stadion, gadis misteri bertemu dengan Yikyung yang langsung memeluknya. Gadis itu bertanya kenapa ibunya kembali menjadi manusia dan menjelaskan bahwa dia mengubahnya jadi monster agar sang ibu bisa memahaminya dan menerima keadaannya. Yikyung meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tenggelam dalam ketakutan. Dia sayang kepada putrinya, tapi sebagian dirinya terus menolak kehadirannya. Setelah apa yang dialami, Yikyung akhirnya bisa menerima putrinya dan mengajaknya hidup bersama lagi jika dia mau memberinya kesempatan kedua. Namun, gadis misteri tidak bisa memutuskan. Yikyung menyarankannya untuk memikirkan apa yang ingin dia lakukan di masa depan dan berkata bahwa dia akan menunggunya di pintu belakang. Saat gadis misteri bingung dengan pilihannya, Yongsu meyakinkannya untuk pergi dengan sang ibu agar dia tidak menyesal. Sebagai anak yatim piatu, dia bisa merasakan pahitnya hidup tanpa orang tua. Di samping itu, gadis misteri merasa sangat senang karena sekarang sang ibu telah menerima kehadirannya. Setelah berpisah dengan Yongsu, gadis misteri kembali pada ibunya
dan bertanya apakah dia punya nama. Sebelum Yikyung bisa memberitahunya, Sangwon datang dan merusak segalanya. Yikyung menangis saat dia melihat bayangan Sangwon. Dia masih merindukannya dan mencintainya, tapi dia tahu Sangwon sudah berubah dan diselimuti kegelapan. Yikyung dengan berat hati menyerangnya dan meminta putrinya pergi. Gadis misteri bingung, tapi akhirnya dia sadar bahwa ayahnya punya rencana jahat kepadanya dan lari ketakutan. Yikyung berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menjaga putrinya dari Sangwon. Dengan napas yang tersenggal-senggal, Yikyung memberitahu putrinya bahwa namanya adalah Yisu, dan dia akhirnya meninggal. Yisu mencoba mengubahnya jadi monster lagi, tapi tidak berhasil, dan dia akhirnya ditangkap. Di antara tim ekspedisi yang ditangkap, hanya Sersan Kim yang selamat. Di pusat penelitian, dia bertemu dengan Eun-hyuk yang penuh luka dan membawanya kabur ke gereja. Mengejutkannya, tidak lama setelah Eun-hyuk mengakhiri hidupnya sendiri, dia terlahir kembali sebagai manusia utuh dan sehat, membuat Sersan Kim sangat bingung. Saat itu terungkap bahwa Eun-hyuk berevolusi menjadi makhluk hidup baru. Mereka yang terinfeksi dan menjadi monster pada akhirnya akan membentuk kepompong. Setelahnya mereka akan terlahir sebagai neo-human yang abadi yang akan berubah menjadi kepompong lagi setelah mati. Saat itu Eun-hyuk pergi ke pusat penelitian untuk mencari neo-human lain, tapi dia tidak berhasil dan menyadari bahwa orang terinfeksi khusus seperti Sangwon adalah penghalang bagi keberlangsungan hidup neo-human. Di stadion, Sangwon menagih progres kerja Dr. Im. Selama ini dia diminta untuk mencari cara agar Sangwon bisa berganti tubuh. Ternyata Sangwon tidak bisa berpindah sesuka hati dan tubuhnya saat ini tidak stabil. Dr. Im menjelaskan jika dilihat waktu pemindahannya, Sangwon harus dalam keadaan sekarat. Sementara itu di perjalanan menuju stadion sambil menyeret nomor 4, monster Hyunsu bertemu dengan Eun-hyuk dan berkelahi dengannya. Dia sangat membenci Eun-hyuk yang selalu menyuruhnya melakukan pekerjaan berat saat bertahan di Green Home. Sementara itu, Sersan Kim mencoba membalaskan dendam anak buahnya yang mati pada nomor 4 sampai akhirnya tim Eun-yu datang. Sersan Kim tidak bisa mengalahkan nomor 4. Dia akhirnya pergi ke stadion bersama Chan-young dan Hani, sementara Eun-yu menunggu kakaknya. Ketika Hyunsu dan Eun-hyuk bertarung di dalam bus, nomor 4 mengurung mereka dengan cairan metal. Hyunsu terpaksa berdamai dengan Eun-hyuk dan membantunya keluar sebelum cairan itu mengeras seutuhnya. Sementara Hyunsu terkurung di dalam, Eun-hyuk bertemu dengan adiknya yang menangis dan kecewa karena dia tampak begitu dingin setelah tidak lama bertemu dengannya. Eun-hyuk menjelaskan bahwa orang yang dia rindukan sudah bukan manusia dan menjadi neo-human. Dia punya ingatan masa lalu tapi tidak punya emosi. Dia cepat belajar tapi tidak merasakan. Eun-hyuk melemparkan kacamata kakaknya dengan kecewa, tapi Eun-hyuk bahkan tidak bereaksi apapun. Sangwon menyiapkan api unggun besar, berencana membakar tubuhnya agar dia bisa keluar dan merasuki inang baru. Sayangnya, Yisu berhasil melepaskan diri setelah mengubah Yongsu menjadi individu bergejala yang akhirnya berubah menjadi monster slime dan membantunya kabur. Menyadari ini, Sangwon memberikan posisi khusus pada mereka yang bergejala dan menugaskan mereka untuk mencari putrinya. Sersan Mayor Tak merasa kehadiran Sangwon adalah ancaman dan dia ingin menyelamatkan para penyintas. Mengetahui hal ini, Ketua Ji ingin menebus kesalahannya. Dia memberikan peta jalur alternatif kepada Yesel agar para penyintas bisa melarikan diri, sementara dia akan mengorbankan dirinya sendiri dan mati bersama putranya. Yesel sedih harus berpisah dengannya karena mau bagaimanapun dia pernah menganggapnya ibu. Di sisi lain, Dr. Im juga ingin menyingkirkan Sangwon karena tidak ada jaminan nyawanya akan selamat sampai akhir. Dr. Im mengungkapkan bahwa sebenarnya dia telah menciptakan serum yang bisa membuat manusia bergejala mengendalikan monsterisasi. Bahan utamanya adalah darah Sangwon. Namun serum itu tinggal tersisa 1 dan sekarang ada di dalam tubuh monster nomor 2. Mayor Tak ingin menggunakan serum itu agar bisa melawan Sangwon dan dia bekerja sama dengan Dr. Im untuk mendapatkannya kembali. Namun setelah serum itu didapatkan, Dr. Im malah menelannya, berkata bahwa dia sengaja menyisakan 1 untuknya.
Dia selalu ingin menjadi orang terinfeksi khusus, tapi tidak pernah terinfeksi. Sekarang, dengan fakta Yisu bisa mengubah manusia menjadi orang bergejala, Dr. Im merasa dia juga punya kesempatan berubah menjadi monster. Merasa telah ditipu, Mayor Tak menceritakan penemuan serum itu pada Sangwon yang membuatnya sangat kesal dan merasa telah dibodohi. Selama ini, dia selalu mencari cara untuk menemukan atau menciptakan orang terinfeksi khusus, tapi selalu gagal. Karena pada kenyataannya mereka tercipta dari bagian tubuhnya sendiri. Kecuali Hyun-soo yang membangkitkan kekuatannya secara alami saat dia berusaha melindungi penduduk Green Home. Pada akhirnya orang terinfeksi khusus yang asli hanya ada 2 orang. Mereka adalah Sangwon dan Hyun-soo yang berhasil mengeluarkan kemampuan monster saat dalam keadaan genting. Hanya saja Sangwon telah dikuasai sisi gelapnya dan menjadi jahat. Yisu terpaksa mengubah mereka yang membunuhnya menjadi monster. Mereka yang disentuh olehnya menjadi individu bergejala yang tunduk pada perintahnya. Perubahan wujud monster mereka pun akan berlangsung lebih cepat. Dengan pasukan ini, Yisu berencana untuk melawan ayahnya. Dalam prosesnya, ketika Yisu hendak mengubah Jin-ok menjadi individu bergejala, Yong-soo menghalanginya karena dia sudah menganggapnya sebagai ibu. Namun, tidak lama dari itu Sangwon akhirnya datang. Jin-ok dan Yong-soo mencoba menyadarkannya, berpikir dia adalah Sang-uk dari Green Home yang mereka kenal. Namun dia tidak mau mendengar dan mengalahkan semua pasukan Yisu, termasuk Jin-ok dan Yong-soo. Yisu sangat marah, tapi dia tidak berdaya untuk melawannya. Di alam bawah sadar, Hyun-soo terus bertanya pada dirinya sendiri kenapa dia menolong Eun-hyuk dan membiarkan Eun-hyuk hidup. Jelas itu bukan sifatnya sebagai monster. Satu hal yang pasti, dia gagal menyelimuti Hyun-soo dengan kegelapan yang membuatnya berbeda dengan Sangwon. Di alam bawah sadar itu, sisi gelap bertaruh. Siapa yang akan menang jika akhirnya mereka bersatu? Hyun-soo mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menghancurkan metal padat yang mengurungnya. Ternyata Hyun-soo asli memenangkan taruhan itu. Dia akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri dengan kekuatan monster yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Sebagai neo-human, Eun-hyuk merasa bahwa keberadaan Sangwon mengganggu tahap akhir monsterisasi. Dia harus menyingkirkannya dan membutuhkan bantuan Hyun-soo yang dia anggap tidak berbahaya. Dengan tujuan yang sama, mereka bergegas pergi ke stadion untuk menghadapinya. Eun-hyuk senang Hyun-soo kembali dan dia bersyukur kakaknya masih hidup. Eun-hyuk percaya selama kakaknya menyimpan semua ingatan tentang mereka, dia akan kembali menjadi dirinya sendiri suatu saat nanti. Sementara itu, Sersan Kim, Chan Yong, dan Hani tiba di stadion terlebih dahulu. Setelah mempelajari keadaan dan situasi di sekitar, mereka menyelinap masuk dan bergabung dengan para penyintas lain. Sersan Kim meminta maaf pada Mayor Tak karena tidak mematuhi perintahnya, yang mengakibatkan semua anak buahnya tewas. Mayor Tak juga meminta maaf karena dia telah menyembunyikan gejala monsterisasi dari semua orang. Setelah saling berselisih, mereka pun akhirnya berdamai. Yesel menyerahkan peta pelarian pada Mayor Tak dan misi penyelamatan pun dimulai. Sersan Kim secara pribadi menemui kekasih prajurit dan memberikan obat yang selama ini diperjuangkan anak buahnya. Meski dia tidak bisa diselamatkan, Sersan Kim berpesan pada wanita itu untuk terus bertahan hidup agar pengorbanan kekasihnya tidak sia-sia. Persiapan api unggun sudah dimulai. Sangwon memerintahkan monster nomor 3 untuk menghabisi 2 anak buahnya yang lain. Namun tanpa sepengetahuannya, dia mengabaikan perintah itu dan meminta nomor 4 untuk kabur. Sangwon menangkap Dr. Im yang telah menipunya selama ini dan mendorongnya ke kobaran api. Membuatnya frustasi karena sampai akhir hayatnya dia tidak terinfeksi dan berubah menjadi monster yang menjadi keinginan terbesar dalam hidupnya. Kemudian Sangwon melenyapkan anak buahnya si nomor 3 karena dirasa sudah tidak berguna lagi. Dan terakhir, setelah merasakan panasnya api, Sangwon bisa keluar dari tubuhnya dan merasuki Yisu. Di sisi lain, Eun-hyuk akhirnya mulai berhalusinasi yang menjadi salah satu gejala monsterisasi. Eun-hyuk berpesan kepada Hyun-soo, jika pada akhirnya dia menjadi neo-human seperti kakaknya, dia ingin Hyun-soo terus mengingatkannya dan memandunya agar bisa kembali. Hyun-soo berjanji akan membantunya dan membawa kakaknya juga agar mereka bisa berkumpul lagi seperti dulu. Sementara Eun-hyuk ingin beristirahat,
Hyun-soo melanjutkan perjalanannya menuju stadion bersama Eun-hyuk. Ketika Sang-won sibuk dengan api unggunnya, para penyintas bersama-sama melarikan diri. Dalam rencananya, Mayor Tak akan meledakkan dirinya bersama para monster setelah semua orang pergi. Namun, gejalanya ternyata semakin parah dan dia berubah menjadi monster es yang menutupi pintu keluar. Setibanya di stadion, Hyun-soo dan Eun-hyuk berpencar. Hyun-soo terkejut saat menyadari bahwa Jisoo yang dia temui ternyata telah dirasuki Sang-won. Setelah menyentuhnya, Hyun-soo masuk ke alam bawah sadar dan melihat Jisoo terikat. Kemudian dia bertemu dengan sosok Sang-won asli yang tidak dia kenali karena tidak pernah melihatnya langsung. Sang-won mengenalkan dirinya sekali lagi dan berkata bahwa Jisoo tampaknya dengan sukarela membiarkan dirinya dirasuki. Mereka keluar dari alam bawah sadar ketika Eun-hyuk menyerang Sang-won. Hyun-soo menahannya karena dia harus mengeluarkan Jisoo terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu, Sang-won mengendalikan pasukan bergejala yang diciptakan Jisoo sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan berubah ke tahap monster yang cukup merepotkan. Menggunakan belati yang berasal dari sayap Hyun-soo, Eun-hyuk berhasil memojokkan Sang-won sampai akhirnya dia keluar dari tubuh Jisoo. Sementara Sang-won kabur mencari tubuh baru, Hyun-soo membawa Jisoo ke tempat aman di mana Yong-soo yang masih hidup muncul dan membantu menahan pendarahan di tubuhnya. Jisoo menjelaskan bahwa dia sengaja membiarkan ayahnya masuk ke dalam dirinya agar dia bisa mati bersamanya. Jisoo meminta maaf karena telah menciptakan monster lagi dan gagal mengalahkan ayahnya. Hyun-soo terpaksa meninggalkan Jisoo saat dia akhirnya meninggal dan kembali ke pertarungan. Chanyeong dan Yeseo terpisah dengan rombongan. Mereka bertemu nomor 2 yang kesakitan karena operasi Dr. Im saat mengambil serum di perutnya. Sementara itu, Sersan Kim menyadari bahwa tembok es yang menghalanginya tidak berbahaya dan para penyintas bisa menembusnya untuk melanjutkan pelarian. Nomor 4 berbaur dengan manusia, berharap bisa kabur, tapi tembok es memblokirnya. Saat dia mulai mengamuk, nomor 2 muncul dan berusaha menahannya. Sersan Kim meletakkan peledak di mulut nomor 4 dan kabur bersama para penyintas lain. Pada akhirnya, semua anak buah Sang-won telah mati. Para individu bergejala terdiam karena tidak ada yang mengendalikan mereka lagi. Hyun-soo terus menghancurkan tubuh yang dirasuki Sang-won sampai akhirnya dia terpojok dan masuk ke tubuh lamanya yang belum hancur dan telah beregenerasi. Namun, dia tiba-tiba mengalami konflik dan terus menyakiti dirinya sendiri. Hyun-soo pernah melihat gejala ini dan awalnya bingung, tapi sekarang dia menemukan jawabannya. Itu karena Sang-uk dari Green Home masih hidup, dan selama ini dia berusaha mengeluarkan Sang-won dari tubuhnya. Untuk membalas kematian Yuri, Sang-uk membawa Sang-won mati bersamanya dalam kobaran api. Eun-yu pergi ke Green Home yang sudah hancur dan menangis saat dia mulai berubah menjadi monster. Dia berhalusinasi melihat manusia Eun-hyuk dan memeluknya dengan erat sambil menangis. Sementara itu, Eun-hyuk memutuskan untuk pergi menemukan para Neo-Human. Dia memberitahu Hyun-soo bahwa jika Eun-hyuk kembali, itu berarti dia telah menjadi Neo-Human. Dan kemungkinan besar akan hidup bersama Neo-Human lain seperti dirinya, karena secara naluri mereka akan hidup berkelompok. Hyun-soo menegaskan bahwa dia akan membawa Eun-hyuk kembali pada Eun-yu dan menyatukan kedua saudara itu seperti sedia kala. Eun-hyuk tidak bereaksi, tapi dia melihat foto keluarganya dan mencoba meniru emosi di dalamnya. Dia mengikuti saran adiknya untuk mulai belajar memahami perasaan. Para penyintas mulai hidup dalam ketenangan sejak Hyun-soo mengubah monster sebanyak yang dia bisa menjadi manusia. Banyak orang mulai bertemu kembali dengan teman dan keluarga mereka, menciptakan reuni mengharukan setelah melewati masa yang kelam dan mengerikan. Sersan Kim menjadi pemimpin baru, dan prajurit yang tersisa terus membantunya menjaga para penyintas, termasuk prajurit Chanyeong yang selalu bekerja dengan keras. Ketampanannya membuat Hani dan Yeseo tidak bisa berpaling ke lain hati. Agar bisa bertemu dengan Eun-yu, Hyun-soo menyarankan Sersan Kim untuk membawa para penduduk hidup di tempat baru.
Saat bergerak, mereka bertemu dengan sekelompok neo-human. Banyak manusia yang masih waspada, tapi mereka memutuskan untuk hidup bersama karena ini adalah cara terbaik untuk melindungi semua orang dari monster yang tidak pernah berevolusi. Bersama-sama, manusia yang terinfeksi punya kesempatan untuk berubah menjadi manusia baru, dan mereka akan diajari cara menjadi ekspresif. Isu tampaknya telah kembali, dan ternyata dia akan tumbuh semakin cepat setiap kali meninggal dunia. Dia juga melanjutkan pertemanannya dengan Yongsu yang telah kembali menjadi manusia. Cerita pun berakhir ketika Hyunsu bertemu lagi dengan Eunhyuk yang bertingkah lebih manusiawi. Eunhyuk berhasil menemukan adiknya yang telah menjadi neo-human, dan sikap dinginnya itu mengingatkan Hyunsu pada pertemuan pertama mereka di Green Home. Selagi waktu tanpa akhir terus berjalan, mereka yang bertahan butuh tempat untuk menunggu, juga tempat untuk pulang. Dan mereka sepakat untuk menyebut tempat itu Sweet Home. Ada kalanya hidup tidak berjalan sesuai rencana. Berbagai rintangan selalu muncul, menyulitkan hidup tapi memberikan arti. Percayalah, kehidupan memang tidak akan seutuhnya sempurna. Tapi bagaimana cara kita bersikap bisa menjadikannya yang terbaik dalam hidup. Kebersamaan sering menjadi momen yang mendewasakan, karena adanya sebuah perpisahan yang menjadi pembelajaran untuk diri. Walau terkadang menyakitkan, perpisahan bisa menjadi pintu untuk pertemuan selanjutnya. Setiap orang punya hasrat dan keinginan yang membuat mereka bahagia. Dan semua hasrat serta keinginan adalah buta jika tidak disertai kesabaran dan keikhlasan. Ingatlah, terkadang apa yang merusak dirimu bukan keadaan, tapi keinginan. Memang benar, tak semua yang kita hadapi bisa diubah. Tapi tak ada yang bisa diubah sampai itu dihadapi. Jika tidak menyukai sesuatu, kamu bisa mengubahnya. Tapi jika tidak bisa, maka ubahlah caramu berpikir tentangnya. Walau terdengar seperti kebohongan, harapan selalu memberi kekuatan dalam hidup, menjadi sumber penyemangat dan pusat kebahagiaan. Maka dari itu, jangan pernah berhenti berharap sekalipun itu adalah kebohongan. Karena dengan keyakinan, kita bisa mengubah harapan itu menjadi kenyataan.